Mike Tulus itu sebenarnya tukang las. Anda seorang gelandangan di Blok M pada waktu Ya, itu? satu yang perlu dibanggakan Putra Makassar, orang pertama yang melukis di Blok M itu saya. Hai, kembali lagi kita bincang-bincang pada sore hari ini dan kita berada di studio Kareba. Saya telah mengundang seorang maestro pelukis terkenal, sahabat lama. Siapa dia? Mike Tulus. Mike Tulus seorang pelukis yang terkenal karena sudah melalang buana ke beberapa negara untuk berpameran. Hari ini saya bersyukur beliau datang ke tempat kami untuk kita bincang-bincang seputar apa karya mereka, karya beliau, dan karya yang akan ditinggal buat warisan pada anak cucu kita ke depan. Mike, selamat sore, selamat datang di studio kita. Sore. Ya, rasanya 30 tahun lebih kita tidak ketemu ya. Atau dipertemukan 30 tahun ya? Ya, dipertemukan 30 tahun yang lalu. Mike, sedikit saya mau bertanya mengenai latar belakang. Sebetulnya siapa itu seorang Mike Tulus? Bisa ceritakan? Ya, awalnya Mike Tulus itu sebenarnya tukang las. Oh iya? Ya, saya dulu pernah kerja di RIK sebagai tukang las. Jadi tahun 82 saya ke Jakarta. Di Jakarta, ya di sana lah saya menemukan saya punya bakat. Sejak SMP memang suka melukis. Kemudian ketemu teman namanya Dani di Blok M. Saya belajar sama beliau hingga kini. Sudah hampir ya 35 tahun barangkali saya melukis. Jadi Anda seorang gelandangan di Blok M pada waktu itu? Ya, awalnya ngamen, ya naik bis, tidak punya gitar, saya pakai tepuk tangan saja sambil nyanyi. Lama-lama ya sambil belajar melukis. Setelah bisa melukis, satu yang perlu dibanggakan Putra Makassar, orang pertama yang melukis di Blok M itu saya. Sekarang Anda bisa lihat di Blok M Square itu Ya, semua. itu dulu Aldiron Plaza namanya. Ya, betul. Boleh tanya teman-teman di Blok M, pelukis di Blok M, kenal Mike Tulus. Insya Allah mereka pasti kenal saya. Jadi Anda lah boleh kata sebagai perintis, Ya, perintis. mulai melukis di jalanan. Di jalanan. Di Begitu Aldiron. saya tahu melukis, langsung saya turun di jalan. Waktu itu masih hitam putih. Lukisan saya itu waktu itu masih 5.000. Ya? 5.000, 7.000. Yang penting bisa makan. Jadi semua pelukis di Blok M pasti tahu. Lalu sejak itu apakah Anda kembali jadi tukang las? Enggak, itu masa lalu. Walaupun dulu jujur aja saya lebih kaya jadi tukang las daripada jadi pelukis. Dulu karena kebetulan boleh buka di Google, di YouTube, tukang, istilah orang barat bilang underwater welding. Underwater welding kalau di Indonesia kan tuh ngelas dalam laut, di dalam air. Itu hitung per menit. Anda punya profesi itu? Iya. Gaji saya waktu itu kalau 2 minggu kerja, seminggu off. Setiap gajian saya bisa beli motor 3. Karena waktu itu motor masih harga 500.000. Pantas juga Anda suka menyelam ya. Sampai sekarang punya sertifikat penyelam? Sertifikat penyelam tidak ada, tapi sertifikat underwater welding ada. Sekarang. Lalu, Mike, setelah Anda Jakarta, Anda balik ke Makassar, dan mungkin pada waktu itu kita mulai kenal di tahun 80-an ya? Ya. Anda bisa mengisahkan nostalgia itu? Ya, jujur aja setelah saya datang di Makassar, saya keseok-seok, belum ada yang kenal. Pas ketemu Pak Arwan tahun 90,
ketemu Pak Arwan, mengajak kerjasama untuk membangun sebuah kafe restoran namanya Kareba. Kebetulan kita satu visi waktu itu, akhirnya saya sempat 1 tahun di Kareba. Di Kareba sana kan banyak turis, akhirnya di sanalah saya kenal seorang bule. Dia senang kan di Kareba, Bapak kasih saya galeri bebas berkesenian. Akhirnya seorang turis melihat, akhirnya kebetulan turis itu nginap di Hotel Marlin, saya disuruh ke sana. Akhirnya dia bilang, bagaimana kalau kamu ke Toraja, kita melukis, nanti saya berikan bahan apa semua. Tapi saya hiraukan. Anggap Ya, ini saya lewat. hiraukan karena kenapa? Saya mau tinggalkan makan apa istri saya. Jadi saya abaikan. 1 bulan kemudian guide datang cari saya di rumah, namanya Agustinus Lamba, datang, baik kamu dicari sama Ibu Berry Martin, dia orang Amerika. Kenapa kamu disuruh ke sana sekarang? Saya bilang, wah, saya itu tidak bisa tinggalkan istri, makan apa istri saya kalau saya tinggalkan? Wah, waktu itu belum ada HP, jadi cari warnet sana kemari, telepon ke orang bule itu. Dia bilang, berapa uang yang harus dia butuhkan? Maksudnya tinggal buat keluarga? Iya, buat keluarga. Datang lagi, bilang, Mike, berapa uang kalau kira-kira 1-2 bulan Toraja? Ya paling tidak biaya hidup kami, ya paling tidak, waktu ini cerita tahun 90-an ya, ya paling tidak 900 lah 1 bulan. Oke, Ibu Berry Martin kasih 3 juta. Wih, uang itu sangat banyak pada waktu itu, 3 juta untuk 1 bulan. Iya. Oke lah, langsung dikasih 3 juta, saya ambil 500, saya berangkat malam itu juga ke Toraja. Di sana saya melukis, saya dibebaskan mencari hotel di mana saja, hotel yang saya suka. Hampir semua hotel mewah di Toraja saya sudah tempatin nginap. Orang bule ini yang bayar. Ternyata si bule ini punya saham di Philip Morris. Philip Morris, Philip perusahaan Morris tembakau ya? Ya, perusahaan rokok Marlboro. Oh ya. Dia punya saham di situ, jadi semuanya tuh atas nama Philip Morris. Oh, jadi semua perjalanan dalam melukis berbagai tempat dikunjungi dan lainnya semua dibayar oleh Philip Morris. Iya. Lalu bagaimana pula sampai Anda berpameran di luar negeri? Ajakan ini Berry Martin. Wah, Ya. luar biasa, Ya. orang ini sangat berjasa ya. Dimana kalau kamu waktu itu kalau kamu berkarya, cat sudah ada cat mahal waktu itu. Mau tinggal di mana? Jadi saya pilih Batu Temuga, tinggal 5 bulan di atas. Kemudian setelah itu menginap di mana-mana sambil melukis, sudah terkumpul sekitar 20. Ayo, Mike, kita pameran. Akhirnya pameran. Sasaran waktu itu ke negara mana? Singapura. Singapura. Pameran tunggal? Pameran tunggal. 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 Luar biasa. Kemudian Pameran tunggal di Thailand. Singapura itu tidak semudah Baru yang kita satu lagi, pikirkan. pameran itu di Raffles Hotel. Waduh, luar biasa. Raffles Hotel itu rumah tua kantor gubernur zaman itu. Itu kan dibuat hotel namanya Raffles. Dan Di situ, di situ betul. pernah nginap siapa? Iya, nginap di situ. Penyanyi terkenal si Ya, Michael Jackson. Michael Jackson. Ronald Reagan Ronald di situ Reagan. juga nginap. Ibu Megawati pernah nginap di situ. Dan Mike Turusi. Saya orang Mike Turusi ada di situ. Mike Turusi juga pernah nginap di situ. Lalu setelah Singapura pameran kemana lagi? Ke Thailand. Thailand, terus? Kemudian setelah itu tahun 98 pameran di Amerika. Luar biasa, Mike Di Turusi. Cincinnati. Perjalanan Anda dari mulai seorang tukang las menjadi maestro pelukis dan terkenal, dan bukan saja dikenal di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Lalu apa yang menjadi harapan yang hendak Anda tinggalkan buat penerus? Begini, mula-mula saya harus cerita bahwa pelukis itu dia punya idealisme. Ada beberapa teman, saya tidak perlu sebut namanya, dia idealisme sekali melukis. Jadi dia tidak akan melukis lain selain karya-karya dia. Saya lihat Anda membawa kertas hari ini. Iya. Apa kertas itu? Nanti saya scan Bapak. Wah, luar biasa. Jadi kalau saya itu dualisme. Idealisme ada, komersil ada. Jadi kapan kita idealisme muncul? Ya, Kapan kita idealisme komersil? saya yaitu karya yang
tahu-tahu yang saya sudah pamerkan di beberapa tempat di Indonesia maupun di luar negeri. Tahu-tahu saya angkat menjadi suatu lukisan yang dinamis. Kalau tahu-tahu itu kan kaku, ini tahu-tahunya bergerak, lagi memahat, lagi membawa babi, lagi main musik. Dan Anda sebagai pemerannya? Ada juga saya melukiskan diri saya dalam bentuk tahu-tahu. Padahal tahu-tahu itu simbol orang yang mati. Dilukiskan. Tetapi itu adalah keabadian. Ya, simbol keabadian. Tapi bagi saya istilah itu sudah tidak ada karena seni itu bebas. Saya bebas melukis untuk diri saya dan untuk orang banyak. Kalau pikir-pikir aliran Mike ini kan natural ya? Natural atau bagaimana? Banyak orang, saya kan kalau soal aliran tuh ada bidang masing-masing. Ada namanya kurator, ada ya. Kalau saya sebagai pelukis, banyak orang bilang saya aliran naturalis, realis. Ada juga kalau dari akademisi saya dibilang hiperrealis. Lalu kalau sudah banyak Anda bekerja, berkarya, apa cita-cita Anda? Karena saya lihat terakhir ini Anda mungkin 5 bulan, 6 bulan ada di Toraja. Apa yang Anda lakukan di sana? Apakah Anda ingin memperkenalkan Toraja di dunia atau ada harapan apa harapan? Kemarin waktu saya pameran tunggal di Tokyo itu saya angkat Toraja. Tahu-tahu itu. Nah, ini saya berangkat lagi ke Toraja. Ya, saya kembali tadinya di Dewan Kesenian Makassar. Saya mundurkan diri karena di situ di DKM ya namanya juga sudah 5 tahun ya. Harus ada silih berganti lah. Nah, akhirnya saya keluar, saya pindah di Toraja. Sudah jalan 8 bulan saya di Toraja. Di sana saya berkarya. Baru-baru kami pameran seni rupa Karasik Hill di Toraja dan beberapa teman-teman pelukis Toraja. Pelukis Toraja cukup banyak dan hebat-hebat. Sebenarnya begini, banyak orang memanggil saya maestro, master, terserah, itu bukan permintaan saya. Mungkin karena orang awam itu kalau sudah pameran di luar negeri, wah itu sudah maestro. Padahal sebenarnya pameran di luar negeri itu hanya ada 3, punya karya, rezeki, dan punya link. Jaringan. Jadi biar bagaimana jago, kalau tidak ada jaringan ya sulit untuk luar negeri. Biarpun juga punya jaringan, kalau belum punya rezeki sulit juga. Jadi saya kebetulan rezekiku bagus. Jadi sebenarnya banyak pelukis yang lebih hebat dari saya. Timingnya cocok ya? Ini ada, saya mau sket-sket Bapak, ini kertas kosong. Itu saya mesti lepas topi ya, gitu ya? Saya juga lepas kacamata. Saya hargai kedatangan Anda, saya sambut dengan topi juga, Mike, karena saya tahu bahwa Anda punya karakteristik dalam setiap penampilan, topi seperti ini dengan jaket dan lain. Saya scan. Ya. Sambil ngobrol ya. Anda skate pakai pensil. Momen apa yang biasanya senang, pakai pensil atau pakai? Semua bisa. Saya lihat juga beberapa di YouTube hasil karya Anda dengan alam Toraja yang indah, dan saya pikir itu adalah bagian daripada promosi pariwisata Indonesia yang Anda hadirkan, dan tentu tak lepas daripada promosi yang memperkenalkan alam Indonesia, khususnya Toraja. Bagaimana penghargaan dari pemerintah setempat? Begini, kita sebenarnya tidak perlu mau dihargai pemerintah atau tidak, itu seniman sebenarnya tidak butuh. Kami seniman, bagaimana kami berkarya untuk apa yang kami berikan kepada pemerintah. Itu saja. Jadi kita tidak butuh apa dari pemerintah, tapi apa yang kita beri kepada pemerintah. Tapi ternyata kalau kita melukis, bekerja dengan ikhlas, pasti ada hikmahnya. Buktinya 2019 tahun lalu itu saya satu-satunya mewakili seniman mendapatkan pin emas dari
gubernur. Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, mewakili seniman loh. Jadi musik apa semua seni rupa yang mewakili saya. Luar biasa. Saya dapat pin emas. Nah, ternyata saya tidak mengharap juga. Yang penting ikhlas, pasti ada hikmahnya semua. Jadi Saya juga pernah melihat Mike membuat lukisan seorang Jokowi. itu pesanan Jokowi lewat Pak Gubernur. Dan itu sudah diambil dananya, kami buat pameran di Bentara Budaya waktu itu. 1 sen pun keluarga aku tidak ada ambil itu. Saya pakai pameran diam-diam Jadi sama teman-teman. dari negara kembali ke negara, Ya. gitu ya. Luar biasa Mike. Terus kawan-kawan Anda kan di sini banyak sih, siapa yang sering tampil di DKM, sering Anda mengadakan pameran-pameran, terus mengadakan semacam hari-hari sketsa. Itu Ya. kelompok-kelompok mereka di mana? Namanya Indonesian Sketsa. Oh, Ya, itu Indonesian Sketsa. Siapa saja bisa ikut. Itu harus sketnya itu harus langsung. pensil, kayak pensil. Ya, pensil. Pernah kita di pantai, Pak Arwan juga pernah kita ajak. Ada masuk kita buat di YouTube-nya. Itu ketuanya ada Mbak itu. Bukan saya ketuanya, tapi saya cuma ikut mendukung Indonesian Sketcher di mana-mana. Itu sebulan sekali program itu. Nah, lalu apa rencana ke depan? Setelah Toraja Anda sudah keliling mencari titik-titik spot baru untuk diperkenalkan ke masyarakat tentunya. Tentu ini bagian daripada refleksi seorang Mike Terussi buat pemerintah sebagai sebuah bentuk pengabdian, begitu ya? Dedikasi, sebuah dedikasi. Begini, tidak tahu apakah itu sebuah dedikasi, tapi saya ibaratkan seperti air mengalir. Jadi saya ke Toraja itu memang kebetulan saya suka melukis tentang budaya. Saya lukis tongkonan, tapi memang Toraja itu, waduh, sangat unik sekali Toraja. Kalau kita di Batu Tomoa, kita bisa melihat Ubud dengan tingkatan sawah-sawahnya. Tapi kalau kita di Ubud, kita tidak akan bisa melihat Toraja karena tidak ada tongkonan di sana. Ya, luar biasa. Jadi di Toraja ada tongkonan, tapi bisa melihat Bali di sana. Bisa melihat Bali di sana. Bali tidak bisa melihat Toraja. Iya. Indonesia itu juga menurut saya Indonesia itu miniatur dunia. Kita kalau orang kita mau lihat kulit hitam ada Papua. Kita mau lihat suku Indian ada Dayak. Indonesia kaya budaya. Luar biasa. Ya. Seni, budaya menjadi satu untuk Indonesia. Ya. Toraja adalah bagi saya surga kecil. Sayang, saya sependapat dengan Pak Gubernur Syahrul Yassin Limpo waktu itu mengatakan jangan mati sebelum ke Toraja, betul. Wow, keren Toraja. Tak cukup waktu untuk menghabisi waktu di sana ya? Saya 8 bulan di sana, saya seperti baru 1 minggu di sana. Tidak terasa. Indah semua, kebetulan. Nggak tahu lah, mungkin karena saya seniman jadi dapat menikmati, tapi kalau orang awam barangkali berbeda ya. Kalau seniman itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Toraja adalah surga kecil yang jatuh di bumi menurut saya. Mungkin itu pantas buat simbol untuk Toraja. Indah sekali, bersih, tidak ada begal, tidak ada pencuri. Motor diparkir di mana-mana. Kita jalan, saya itu dari Rantepao ke Totombi, tempat saya buat dekorasi lukisan 3D di sana. Jam 12 malam saya lewat lalu lalang, hanya di pinggir jalan pohon cemara, pohon bambu dan kuburan. Perjalanan tidak ada sedikit pun rasa takut, nikmat sekali. Yang mengganggu adalah awan. Apa itu kabut, halimun, itu menabrak, jadi kita harus pelan-pelan.
keren Toraja, mirip di Cina. Toraja Live. Ya makanya saya bikin lagu judulnya Ada Rindu di Batu Timonga. Saya ada buat, teman-teman sudah. Lagu itu dibuat untuk siapa itu? Itu lagu buat istri saya. Oh. Waktu itu saya menunggu istri saya selama 7 bulan, suruh datang menanti, ternyata tidak muncul. Dia bilang iya nanti. Akhirnya kegundahanku saya buat puisi, dan puisi itu saya buat lagu. Nanti sekali waktu perdengarkan lagunya, Mike ya? Ada, saya bawa di Facebook tapi nanti. Nanti ya. Oke, ada pesan-pesan untuk pemirsa, Mike? Seperti apa kira-kira? Untuk pemirsa mungkin jangan sampai mengatakan bahwa saya satu-satunya seniman hebat di Makassar. Padahal di Makassar ini banyak seniman yang hebat. Jadi gelar maestro itu tergantung orangnya. Tapi menurut saya belum maestro. Orang aja yang mengucapkan saya maestro. Tapi pelukis Sulawesi semuanya bagus-bagus. Ya, semoga semua pelukis-pelukis bisa dapat inspirasi, bisa seperti saya, kemana-mana jalan, bisa pameran ke luar negeri, mungkin itu. Ya, oke, Mike. Saya kira kita sudah bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya berharap kita bisa mempertemukan tokoh-tokoh lain di tempat ini, dan demikian kisah seorang Mike Torusi, spesialis tukang las di bawah air yang menjadi maestro pelukisan ini. Saya lihat karya Anda sudah jadi ya, luar biasa. Senang melihatnya, Mike. Dalam kurun waktu berapa menit saja Anda bisa sketsa yang luar biasa buat saya nih. Saya juga terharu karena Anda membawakan sebuah kertas dan menghasilkan sebuah karya yang indah sekali. Sampai jumpa, Mike. Dan kita ketemu di lain kesempatan. Salam Kareba untuk kita semua.